Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mithalul Tsalits. Persoalan yang nomor 3. At-talqinu bil mayyit. Talqin mayyit. Qala Ibnu Taimiyah berkata fi fatawihi, dalam kitab Fatawi juz awal, hadza talqinu sudah ya? Enggak apa-apa, bilang lagi. Hadza talqinu iku al-madhkuru, perkara ini sudah disebutkan, yakni talqinul mayyit ba'da dafni, setelah dikubur, qad sabata, telah ditetapkan, antaifatin, oleh sekelompok minas sahabati, dari sahabat Nabi, annahum, mereka, amaru bih, bahkan menyuruh talqin, Abi Umamah al-Bahili, seperti Abi Umamah al-Bahili, wa ghairihi, dan selain Abi Umamah. Baru dia fihi hadits, diriwayatkan dalam talqin ini, waruwiya fihi, diriwayatkan dalam persoalan talqin ini, haditsun, satu hadis, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu, tetapi talqin ini, mimma la yuhkamu, sesuatu yang tidak dihukumi bisihhati sahih, walam yakun katsirun, dan sebagian besar minas sahabati, dari golongan sahabat, yaf'alu dzalik, tidak melakukan talqin. Falihada oleh karena itu, qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berpendapat, wa ghairuhu, dan selain Imam Ahmad, minal ulama'i, dari ulama, inna hadza talqina, sesungguhnya persoalan talqin ini, la ba'sa, tidak dilarang, la ba'sa bihi, tidak dilarang, farakhasu fihi, mereka membolehkan talqin, walam ya'muru bih, dan juga tidak memerintahkan talqin. Wastahabuhu ifat, golongan dari wastahabuhu, menyunahkan, ya siapa yang menyunahkan? Ta'ifatun minan ashabi Syafi'i, kelompok dari ashabi Syafi'iyah, wa Ahmad, dan Imam Ahmad menghukumi, wa karihahu ta'ifatun, enggak, berarti yang menghukumi wastahabu itu berarti ashab Syafi'i dan wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Tetapi ada yang wa karihahu, memakruhkan, ta'ifatun min ashabi Maliki, segolongan dari ashabi Maliki, wa ghairihi, dan selain ashabi Maliki. Dari talqin ini juga adalah salah satu persoalan yang seharusnya tidak menimbulkan perdebatan atau pertengkaran sesama Islam, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan, sama-sama punya dalil, sama-sama punya dalil, sama-sama benar. Yang tidak benar adalah yang mempertentangkan keduanya. Amal hadithu, ada sebuah hadis, alladzi, yang qala annahu la yuhkamu bisihhatihi, annahu mimma la yuhkamu bisihhatihi, talqin tidak dihukumi sahih. Fahada lafduhu,
dalam kalimat ini. Qala Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili berkata, "Idza ana mut, ketika nanti aku mati, fasna'u bi, lakukanlah kepadaku kama amarona, seperti yang kita diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasna'a, untuk melakukannya bimautana, kepada kerabat kita yang sudah meninggal. Amarona, Rasulullah memerintahkan kita sallallahu alaihi wasallam, faqala idza mata, ketika meninggal ahadun min ikhwanikum, salah satu dari saudara-saudaramu, fasawaitum turaba, maka ratakanlah tanah, ala qabrihi, di atas kuburannya, falyakum, maka berdirilah, ahadukum, salah satu dari kalian, ala ra'si qabrihi, di atas kepala kuburannya, maksudnya di atas kepala, berarti di bagian selatan, utara apa selatan? Tsummal yaqul, dan katakanlah, ya fulan bin fulana, fulan, anaknya ibu fulana, fa innahu yasma'u, sebenarnya dia bisa mendengar, tetapi wala yujibu, tidak bisa menjawabnya. Maka kata Nabi, orang yang sudah meninggal itu, ketika kamu menguburkan, maka tanahnya diratakan. Kok di Indonesia sampai bergunduk? Nah, itu untuk membedakan mana kuburan baru, mana kuburan yang lama. Kok Indonesia banyak yang dipijing, banyak yang di macam-macam, dihias macam-macam. Ya karena untuk memberitahu orang lain bahwa orang yang meninggal ini istimewa. Dan karena Indonesia ini berada di dalam kebudayaan Asia Timur, di mana kebudayaan dunia itu berbeda-beda ya. Kalau di Asia sebelah timur itu sangat menjunjung tinggi yang namanya hal-hal mistis. Makanya sampai banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Contohnya aja metu maghrib, engkoe anak sandakala, ya, jangan keluar pada waktu maghrib, nanti ada sandakala. Begitu juga dengan santri, banyak peraturan yang tidak masuk akal atau peraturan yang tidak tertulis. Contohnya di mana-mana tempat pondok pesantren itu para santri pasti rebutan membalikkan sendal kiai atau rebutan meminum bekas minumannya kiainya. Itu namanya berkah, namanya hal mistis, hal goib, tidak bisa dijelaskan dengan rasio, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang masuk akal atau yang ilmiah, tetapi ada. Makanya kenapa santri zaman dulu kok hebat-hebat, namanya alim-alim,
setidaknya meskipun dia tidak kaya tetapi ilmunya atau karismanya itu keluar. Zaman dulu kempek, khas kempek ini yang dulu namanya MTM. Ketika saya keluar dari mondok, keluar dari kempek ini, jumlah santrinya tidak lebih dari 300. Santri perempuannya tidak lebih dari 150. Tetapi mereka semua diakui oleh kiainya, oleh Buya, oleh Umi Daim, oleh ibu, oleh bapak, oleh Kang Said. Diakui sebab apa? Sebab mereka yang namanya sama kiai itu sangat nurut, sangat menghormati. Bahkan ngajinya itu lebih padat sampaian daripada santri zaman dulu. Tetapi kepinteran kealimannya itu melebihi santri-santri sekarang sebab mereka sedikit tetapi berkah. Makanya saya nggak heran kalau santri sekarang itu banyak yang cuma menghabiskan waktunya saja di pondok tetapi tidak mendapatkan berkah. Contohnya apa? Contohnya tidak menghormati yang namanya keturunan dari kiainya atau ustadznya. Kalau kamu tidak menghormati keturunan dari kiainya, maka kamu tidak akan mendapat ridho dari kiai kamu. Jika tidak mendapat ridho dari kiai, maka sebanyak apapun ilmu yang kamu gali, yang kamu dapatkan di pondok pesantren tidak akan berkah. Senakal-nakalnya anak kiai, laka tidak ada yang namanya anaknya kiai itu yang manut, yang nurut, sing idep pula, sing awit bengen yang semenjak dahulu yang namanya anaknya kiai itu pasti bandel, pasti nakal, tidak ada yang nurut. Sebab itu merupakan cobaan bagi ayahnya, diuji sama Gusti Allah. Kiai ini mempunyai anak bisa membuat ribuan, ratusan ribu orang nurut, alim, pinter, cerdas, tetapi dicoba dengan anaknya sendiri. Bisa enggak kiai itu membuat alim, membuat pinter anaknya sendiri? Kadang seperti itu. Makanya santri-santri yang sudah senior biasanya itu nggak begitu menghormati gus-gus, sebab mereka merasa lebih pinter. Memang banyak anaknya kiai yang nggak terlalu pinter ketika mudanya, tapi ketika sudah tua mereka kebanyakan banyak yang bertobat. Sebab arep priben mani kan, mau bagaimana lagi, karena mereka dituntut untuk bisa membawahi, karena mereka dituntut untuk menjadi orang alim. Maka kebanyakan dari mereka taubat. Maka jangan heran ketika ada anaknya kiai kok masa mudanya itu maka. Tapi ini bukan jadi pembenaran ya, tetapi memang seperti itu. Kamu nggak usah ngerasani, kamu nggak usah pusing, kamu nggak usah yang namanya ngurusi teman-teman. Sebab pasti namanya bapaknya itu pasti bapaknya yang kiainya itu pasti sudah memikirkan betul, sudah pusing betul. Kamu nggak usah ikut-ikutan pusing. Zaman dulu banyak santri yang cuma disuruh angon wedus, cuma disuruh angon wedus, pagi suruh ngembala, siang pulang, sore ngembala, mau maghrib pulang, nggak pernah ngaji. Tetapi ketika sudah bertahun-tahun begitu terus, saking ikhlasnya tidak pernah mempertanyakan, kiai kok saya kan kesini mau mondok, mau mencari ilmu, kok malah disuruh angon wedus. Tapi setelah beberapa tahun kiainya malah nyuruh bikin pondok. Itu ada cerita, banyak cerita. Mbah Maimun itu juga sering menyuruh santrinya itu bikin pondok.
padahal Mbah Maimun tahu bahwa santrinya itu nggak begitu alim, nggak begitu pinter. Banyak yang disuruh untuk bikin pondok. Banyak yang saya ketahui itu ada beberapa alumni sarang ya yang disuruh bikin pondok, yang cerita sama saya oleh Mbah Maimun. Bahkan Mbah Maimun tahu tempat dari rumahnya tersebut, bahkan Mbah Mun belum pernah ke sana tapi tahu tempatnya di sini, ada tanah lapangnya di sini, rumahnya di sini, nanti tempat pondoknya di sini, tahu semua. Itu yang namanya karomah. Nah, makanya jangan ngerasani atau memburuk-burukan yang namanya santri dalam. Santri dalam itu semua urusannya kiai itu santri dalam yang ngurusin. Makanya santri dalam sedikit istimewa di hampir semua pondok pesantren. Tapi juga santri dalam harus paham bahwa dengan diamanatinya tugas yang begitu besar, harusnya membuat santri dalam itu merasa rendah hati. Iya ya, isungsi orang bisa ngaji. Iya ya, orang ngaji kayak batu isun. Sing santri biasa juga begitu, harus saling memuji, harus saling merendahkan hati di antara dua kelompok santri. Keistimewaannya masing-masing. Sampean mondok kene ya istimewa, sudah digariskan oleh Gusti Allah ing Lauhul Mahfuz bahwa sing arane Fauzi, sing arane Iqbal mondok ning Kempek, itu sudah digariskan di Lauhul Mahfuz, sudah takdir dari Allah. Sing arane Iis, sing arane Siti akeh sebagai Siti yang mana saja, sing arane sama maning Munawaroh, macam-macam sudah digariskan oleh Allah mondok di Kempek, di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun perbuatan atau perkataan dari setiap individu, setiap manusia yang lepas dari takdir atau Lauhul Mahfuz. Tsumma liyaqul, kemudian katakanlah, ya fulan ibnu fulana, fulan anaknya ibu fulana, fa innahu yastawi kemudian dia akan duduk. Jadi yang duduk itu bukan jasad ya, tetapi arwahnya duduk. Tsumma yaqul, kemudian katakanlah, ya fulan ibnu fulana, fulan anaknya ibu fulana, fa innahu yaqul, si mayit, si fulan itu berkata, arsyidna, berikanlah kami petunjuk, ya rahmukallah, Allah merahmati kamu. Walakin tetapi la tash'uruna, kamu tidak bisa mendengarnya, tidak bisa mendengarkan fulan bin fulana mengatakan arsyidna ya rahmukallah. Faliyaqul, kemudian katakanlah, udhkur ma, ingatlah sesuatu, kharajta alaihi minad dunya, ketika kamu keluar dari dunia, dalam kurung meninggal, syahadatu alla ilaha illallah,
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil qur'ani imama. Jadi itu harusnya anak ya, anak laki-laki cung sampean lamun gede engko besok, sampean lamun gede besok engko lamun jen naudzubillah bapaknya sampean wafat, sampean kudu mudun ning jero kuburan, kudu sing mendem, kudu sing nguruk, kudu sing dongakaken, kudu sing talkin. Sebab lamun dudu sampean, masa sampean memberikan keistimewaan atau kenangan terakhir dengan orang tua kepada orang lain. Maka sampean harus hafal atau tahu yang namanya permasalahan talqin mayit. Setidaknya pernah mendengar yang namanya talqin mayit dan sampean perdalam itu. Karena talqin mayit merupakan kenangan terakhir anak laki-laki untuk orang tuanya atau saudaranya atau siapapun kerabatnya. Sampai wajib mudun, sampai wajib talqin, diapalaken atau minimal lancar lah, nulis terus lancar. Jadi lafadz udhkur ma qursta alaihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa inna radita billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa bil qur'an imama wa inna munkar wa nakir, sesungguhnya mungkar nakir ya'khud kullu wahidin minhuma, pemegang salah satu tangan, biyadi sahibihi, tangan dari mayit, wa yaqulu inqalid, dan kemudian salah satu mereka berkata, bergegaslah pergi. Bina ma yuqiduna, tidak ada gunanya kita duduk. Faqala rajul, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, Rasulullah, fa illam na'rif ummahu, bagaimana jika kami tidak tahu nama ibunya? Qala, Nabi menjawab, tamsibuhu ila Hawwa, isbatkanlah dia kepada ibu Hawa. Ya fulan ibnu Hawa, ya fulan anaknya ibu Hawa. Yaqulu Syaukani, Imam Syaukani berkata, Qala al-Hafidh, Imam Hafidh berkata fi kitab at-Takhlis, dalam kitab Takhlis, hadzal hadits, hadits ini sanaduhu jayyid, sanadnya kuat, wa ayyadahu diyahu, hal ini juga wa ayyadahu, dan hal ini juga diperkuat dia oleh Imam Dia di kitabihil Mukhtar, di dalam kitab Mukhtar wal Ahkam dan kitab Ahkam. Aqulu, saya berpendapat, fa fi talqin, di dalam persoalan talqin ini khilafun, terdapat perbedaan fiqhiyun, perbedaan fikih, bahwa mimma, yang dimana yang bagi ada mutabadilil inkar,
tidak perlu terjadi perdebatan sengit bisya'nihi dengan masalah talqin, bal hadza syadduda, pertentangan, batahan iya dan bertengkar min jarra'ihi secara fisik. Di kabehku ana wong liweru sapa boket dari sahabat, ya Rasulullah, bagaimana jika kami tidak tahu nama ibunya atau ibunya? Maka nasabkanlah orang itu kepada ibu Hawa. Kabeh manusia, miliaran manusia dia boke ibu Hawa. Bayangkan ibu Hawa belum sampai pada tukaran. Bayangkan Siti Hawa melihat umat manusia saling bertengkar, saling mencaci, saling menghina. Bahkan ibu Hawa melihat santri senior membuli santri junior. Itu bagaimana perasaan sama-sama anaknya. Jangan lagi ada namanya pembulian. 2021 sudah tidak lagi mulia. Sebab apa? Sebab 2021 ini lulusan SMA itu seperti lulusan SMP zaman dulu. Lulusan sarjana itu seperti lulusan SMA zaman dulu. Sekarang ini lulusan sarjana sekarang ini banyak sekali dan banyak yang nggak tangguh, banyak yang nggak terpakai. Maka sampean fokus mencari ilmu di pondok, jangan sampai terlena atau terdistraksi, teralihkan oleh hal lain. Jadi kasih masalah jodoh, aduh, kita mau kawinnya kapan ya? Lulus umur pira ya? Kawinnya umur pira ya? Pacaran dulu. Sampean kawin wis bakale ana sing ngatur, tenang bae. Sampean lulus alfiah, lulus Quran sing pondok kempek, kun tetangga desa, tetangga rumah wis pada ngelirik, pada ngecup-icup, kun bakale dadi mantuwe isun. Sampean aja khawatir. Sampean lulus alfiah, lulus Quran, tetangga-tangga pada takon, ucapan sing arane bulan bu umur pira ya? Ngomongin tetangga maning kok si masih bocah takonaken sih. Arep kawinnya umur pira? Takonaken wong tuae. Tenang bae, sampean ora usah khawatir masalah jodoh dinakien sing marti wong tuane sampean ku pasti wis ana sing takon sampean yang mendekati sampean pasti sudah ada. Kalau takon-takon, priben kabar anake, sehat di pondok ya. Sebenarnya takon isi mengkono, ning jero ate sing takon ambil isun barang, ambil isun oleh mantu ya. Ora usah khawatir. Jadi jangan khawatir, tetapi juga jangan milih-milih. Sapa baik sing arane kiai, sing arane masyayikh itu sangat mendoakan agar santri ketemu santri. Santri jodohnya santri lagi. Allahumma amin. Tapi sing wadon wajib milih kang mase sing kaya ngapa, pladra beli, unggulan beli, harusnya sedina sepira kali ya. Sikate apa, odole apa, kudu perlu. Sing lanang juga harus wajib memantaskan diri. Minimal kalau tidak bisa yang namanya
ilmu ngaji atau ilmu agama, kamu juga harus pintar yang A2. Kalau kamu lulusan pesantren tidak bisa ilmu agama, itu wajib yang namanya menguasai salah satu dari dua perkara ini, ilmu umum atau bisa mencari uang. Ya, ilmu umum atau bisa mencari uang. Ada sih satu lagi sebenarnya, tapi saya tidak merekomendasikan, yaitu ilmu perdukunan. Dan dua saja ini, kuasai salah satu, ilmu umum atau ilmu cara mencari uang. Dengan kamu bisa mencari uang, itu kamu akan kaya. Setelah kamu kaya dengan basic kamu yang pesantren, kamu tidak melupakan ilmu agamamu, kamu kembalikan kekayaannya kepada Allah dengan cara bersedekah, dengan cara meninfakkan di jalan Allah, mewakafkan sebagian dari hartamu kepada pesantren. Diingat-ingat ya, santriwati, kalau kamu tidak bisa ngaji, maka harus punya dua ilmu tersebut. Jadi khusus santriwati, jangan sampai mau sama santri yang punya ilmu dukun. Ditakutkan itu cintanya tidak tulus. Takutnya kamu kena pelet, kena guna-guna atau macamnya, kena mahabbah. Zaman saya dulu itu namanya mahabbah itu luar biasa. Sampai orang-orang teman-teman saya itu tirakat, teman-teman saya itu melakukan yang namanya di luar nalar lah, hanya untuk mendapatkan ilmu mahabbah. Oh wa'alam. Ziyadatu minal faqir wa amdomrota yang Hubayb radhiyallahu an, dari Domroh bin Hubayb, sahabat Domroh bin Hubayb, ahadit tabi'in, salah satu tabi'in, meriwayatkan kanu yastahibbuna, para tabi'in menganjurkan, idza subiya alal mayyiti, ketika meratakan tanah di atas meratakan tanah obrohu, di atas kuburan seseorang, wangsorofan nasu anhu, dan orang-orang mulai meninggalkannya, ayyuqala inda qabrihi, sebaiknya berkata di samping kuburan, ya fulan, qul la ilaha illallah, salasa marratin, 3 kali. Ya fulan, qul rabbiyallah wa dinil islam wa nabiyyi muhammadun. Rawahu Sa'id ibnu Mansur, Sa'id bin Mansur, mauqufan. Ini mauquf oleh Tabrani, dan menurut Imam Tabrani nahuhu semacamnya min hadithi Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Jadi kamu kalau ikut pemakaman saudara atau temanmu, maka kamu sebelum meninggalkan areal pemakaman, berdirilah di samping kuburannya itu membaca, ya fulan, qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya fulan, qul rabbiyallah wa dinil islam wa nabiyyi Muhammad. Lamun kelalengkan, ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong ucap Gusti isun Allah, agamanya isun Islam, nabi isun Muhammad. Jangan sampai kamu sebagai santri, ingat kamu itu santri, kalian semua itu santri. Di rumah kalian itu
dipandang sebagai santri yang mempunyai keistimewaan dalam ilmu agama, dalam berakhlakul karimah. Maka kalian harus menjaga itu dengan sepenuh hati. Dimanapun, kapanpun, kamu boleh, yang santri putra, kamu boleh menggondrongkan rambut, kamu boleh pakai celana jeans ketat, kamu boleh pakai jaket macam-macam, kulit macam-macam, denim, jeans, levis, Levi's, macam-macam, boleh. Tetapi yang perlu kamu ingat bahwa adalah perilakumu itu akan dijadikan contoh, dipandang sebagai alma matermu. Boleh kamu berpakaian seperti itu, tapi ketika disuruh tahlil, kamu harus bisa. Ketika kamu disuruh sholawatan, kamu harus bisa. Nah, itu akan, sebab alma matermu dipandang dari perilaku. Ada gaya baik, tapi juga isinya harus ada. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.